Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, dan cinta kita kepadanya adalah tanggapan atas kasih karunia dan kebaikannya yang luar biasa terhadap kita. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Minggu, Pekan Biasa ke-31, tanggal 31 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di hari Minggu Pekan Biasa yang ke-31, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat 2 sampai 6, di mana lewat Musa Tuhan menyampaikan hukumnya. Dengarlah hai Israel, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan itu Esa, Tuhan itu adalah Allah kita. Dan bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 23 sampai 28, di mana penulis surat kepada orang Ibrani mau menegaskan Yesus yang adalah Imam Agung untuk selama-lamanya. Dialah Imam Agung yang adalah pengantara semua yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah Imam Agung yang diperlukan, Imam Agung yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit. Sedangkan bacaan Injil kita dengar dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34, di mana Yesus mengajarkan tentang dua hukum utama, dua hukum kasih. Kasihilah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema ini. Tidak jauh dari kerajaan Allah dengan mencintai Tuhan dan sesama. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa tujuan dari hukum atau perintah Allah itu? Pernahkah kita sungguh merenungkannya? Pernahkah kita sungguh merefleksikannya? Apa tujuan dari perintah Allah tersebut? Orang-orang Farisi dalam Injil, mereka selalu membanggakan diri dalam pengetahuan mereka tentang hukum dan persyaratan ritual mereka. Mereka menjadikannya sebagai praktek hidup mereka untuk mempelajari 613 ajaran perjanjian lama dengan banyak komentar para rabi. Dalam Injil hari ini mereka memuji Yesus untuk melihat apakah dia memahami hukum dengan benar seperti yang mereka lakukan. Yesus mengejutkan mereka dengan kesederhanaan dan penguasanya yang mendalam atas hukum Allah. Dan lebih dari itu, Yesus memahami sungguh dan dia mengejutkan mereka dengan pengetahuannya tentang apa tujuan dari perintah Allah atau hukum Allah tersebut. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan tuntut dari kita?
Sederhananya, yang Tuhan tuntut adalah kita mencintai seperti halnya Dia mencintai. Allah kita tahu adalah kasih, dan segala sesuatu yang Ia lakukan mengalir dari kasih-Nya itu. Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, dan cinta kita kepadanya adalah tanggapan atas kasih karunia dan kebaikannya yang luar biasa terhadap kita. Kasih Allah didahulukan, dan kasih sesama didasarkan pada kasih Allah tersebut. Semakin kita mengenal kasih dan kebenaran Tuhan, semakin kita mencintai apa yang dicintainya dan menolak apa yang dibenci dan bertentangan dengan kehendak-Nya. Saudara dan saudariku seiman, apa yang membuat cinta kita kepada Tuhan dan perintah-perintah-Nya tumbuh dan berkembang dalam diri kita? Satu pertanyaan bagus untuk direfleksikan. Jawabannya, iman kepada Tuhan dan harapan akan janji-janji-Nya menguatkan kita dalam kasih Tuhan. Iman dan pengharapan penting untuk hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk bersatu dengannya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia, dan semakin kita mengasihi Dia, semakin besar kita percaya dan berharap pada janji-janji-Nya. Tuhan kita tahu melalui karunia Roh Kudus memberikan kita kebebasan baru untuk mencintai sebagaimana Dia mencintai. Apakah kita membiarkan sesuatu menghalangi kita dari kasih Allah dan sukacita melayani orang lain dengan hati yang murah hati? Rasul Paulus katakan dalam Roma bab 5 ayat 5, harapan tidak mengecewakan kita karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara dan saudariku, tahukah kita masing-masing bahwa cinta itu mengalahkan segalanya? Mari kita berjuang untuk hidup mencintai Tuhan lewat mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita, kita mulai dari sahabat-sahabat kita, baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja kita. Kita mulai dengan siapa saja yang kita jumpai dan dengan apa saja yang adalah bagian dari ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Kita hidup dalam damai, kita bagikan kasih Allah dengan cuma-cuma dan penuh dengan kemurahan hati. Kita mencintai seperti halnya Allah mencintai. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan cinta-Mu yang telah kami alami setiap hari, setiap saat. Bantulah dan tolonglah kami agar kami terus menunjukkan cinta kami padamu dengan mencintai dan berbuat baik kepada sesama di sekitar kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan besertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat hari Minggu dan selamat menikmati hari Minggu pekan biasa ke-31 ini. Amin.